Apakah batal ni? Belum batal, cuma hukumnya haram. Ya. Bersama-samaan dengan imam kita rukuk, makruh. Bergerak duluan dari imam, haram. Dia rukuk duluan baru imam rukuk, yang begini haram. Pulang ke rumah bukan bawa pahala, bawa hati-hati berjamaah tu harus ada ilmunya. Bahkan siapa yang bergerak duluan sebelum imam, hari kiamat dibangkitkan kepalanya himar, keledai. Hadis Nabi itu. Nah, kenapa kalian menggerakkan kalian sebelum imam, kata Nabi? Apa kalian senang nanti di hari kiamat dibangkitkan kepala kalian menjadi himar, keledai? Jadi nanti di hari kiamat jamaah nanti bisa lihat orang yang kepala yang keledai, berarti itu bergerak sebelum imam tu. Ya, ketahuan. Dulu salat bergerak sebelum imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Kemarin ya kita dah singgung imam atau salat sendirian. Apabila lupa tasyahud awal, dia berdiri, maka tidak boleh duduk. Kalau duduk batal. Begitu juga kalau dia sudah sujud lupa kunut, apabila dia kembali melaksanakan kunut, maka batal. Tasyahud awal, kunut itu sunnah ab'ad, dia bukan wajib. Ya, cuma kalau tinggalkan disunahkan sujud sahwi. Itu kesimpulan kemarin ya. Ya. Nah, sekarang wala in ada ma'muman, dan tidak juga batal jika yang kembali itu makmum. Ya. Makmum melupakan tahiyat awal. Dia berdiri karena lupa. Nah, kemudian dia kembali, maka tidak batal. Ya, tidak batal. Fala tabtulu salatuhu, tidaklah batal salatnya
idzan tasaba aw sajada, apabila dia berdiri tegak kerana meninggalkan tasyahud awal, atau dia sujud meninggalkan qunut, wahdahu sahwan, yakni sendirian kerana lupa. Bal alaihi, bahkan baginya, bagi makmum itu, wa au alal makmumin nasi, makmum yang lupa itu, audun, wajib dia kembali, liwujubi mutaba'atil imam, kerana wajib mengikuti imam. Ini untuk makmum ni. Makmum ni agak ringan hukumnya, kerana statusnya mengikuti imam. Berbeza dengan imam atau salat sendirian. Kalau dah berdiri lupa tasyahud awal, tak boleh duduk, ya. Atau dia sujud lupa qunut, tak boleh kembali. Nah, untuk makmum lain, ya. Untuk makmum salatnya tidak batal kalau dia berdiri tegak, kembali lagi. Apa sebab? Kerana statusnya makmum, dia wajib kembali mengikuti imam. Nah, jadi untuk makmum jangan khawatir, ya. Fa in lam ya'ud batala salatuhu. Nah, jika dia tidak kembali mengikuti imam, berdiri tegak, lupa tahiyat awal, udah berdiri tegak, tak kembali duduk mengikuti imam, maka salatnya batal. Nah, jadi berbahaya bagi makmum ni, ya. Dia wajib, tidak boleh tidak, harus kembali ikut imam. Kalau tak ikut imam, batal dia. Illam yanwi mufaraqatuhu, kecuali jika dia niat mufaraqah. Kalau dia niat memisahkan diri dari imam, selamat, tak batal. Contoh, ya, saya lupa tahiyat awal, ya, Allahu Akbar, imam duduk tahiyat awal bersama makmum yang lain, saya berdiri sendirian, kan lupa. Nah, berdiri. Yang pertama, wajib duduk mengikuti imam. Ini selesai dah masalah. Tadi kita bahas tu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya berdiri sendirian, sedangkan imam dengan makmum yang lain duduk tahiyat awal. Saya ini bisa tidak batal, ya, bisa tidak batal sekalipun tidak kembali duduk mengikuti imam, tapi waktu berdiri niat mufaraqah terlintas di hati, pisah dengan imam, baca Al-Fatihah, berarti udah gerakan kita sudah berbeda dengan imam. Baca Al-Fatihah rakaat yang ketiga, rukuk, i'tidal, sujud, terus sampailah terakhir sunnah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Apa sebab? Kerana meninggalkan tahiyat awal. Bisa tidak batal kalau ada niat mufaraqah, ya. Tapi yang terbaik duduk kembali ikut imam, itu yang paling bagus. Ya, kembali ikut imam. Jelas ni, ya. Nah, ini ada masalah sedikit ni. Jika imam meninggalkan tasyahud awal, ini saya ambil dalam syarahnya, ya, syarah kitab ini. Ini masalah ini. Jika imam meninggalkan tasyahud awal, ya, fa in tarakal imamu tasyahud wa intasaba qa'iman, lalu imam tu berdiri tegak. Nah, yajibu 'alal ma'mumi ayan tasiba ma'ahu, maka makmum wajib berdiri mengikuti imam. Wa illa batala salatuhu, jika tidak maka salatnya batal. Kenapa? Terjadi mukhalafah.
Mukhalafah terjadi gerakan yang berbeda antara makmum dengan imam. Fa in adal imam ba'da intisabihi, apabila imam duduk pula setelah dia berdiri tegak, nah dikatakan lam tajuz muwafaqatuhu, maka tidak boleh mengikuti imam. Li'annahu imma amidun fasalatuhu batilah, kerana dengan duduknya imam tadi itu maka salatnya batal. Nah ini susah begini ni. Kadang-kadang imam yang tak faham ni, imam lupa tahiyat awal ni ya. Ini masalah lain lagi ni. Imam lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, berdiri tegak. Kalau imam duduk batal. Si makmum gimana? Makmum gimana? Wajib berdiri juga kalau masih ingin ikut imam. Mufarakah tu cara paling mudah dah tu. Mufarakah selesai, tahiyat sendiri, rakaat ketiga sendiri, keempat sendiri, salam pun sendiri. Nah, tapi kalau masih ingin ikut imam, maka makmum tadi wajib berdiri mengikuti imam. Ini ingat ya, kita belajar ni ilmunya begitu. Imam lupa tahiyat awal berdiri rakaat yang ketiga, maka makmum yang masih ingin ikut imam wajib berdiri. Udah berdiri tegak, ada pula yang negur, subhanallah, kata makmum. Lalu imam duduk pula. Ini jadi masalah ni. Ya, masalah ni. Duduk pula imam itu, sedangkan makmum sudah berdiri tegak. Kitab mengatakan makmum yang sudah berdiri tegak tak boleh duduk, kerana kita sudah faham dengan imamnya duduk berarti batal. Kalau kita ikut duduk lagi batal juga sama dengan imam. Jadi ini agak rumit memang masalah ini nih. Ya. Tidak semua imam tu faham. Yang penting imam belajar. Kalau imam belajar sudah berdiri tegak, biar makmum semua yang ucapkan subhanallah, jangan hiraukan. Anggap angin lalu. Bisa tak tu? Anggap angin lalu dah. Walaupun semua mengucapkan subhanallah, sudah berdiri tegak meninggalkan tahiyat awal, jangan duduk. Dikhawatirkan ada makmum yang ikut imam. Nah, kasihan makmum ikut imam ni. Kalau imam duduk batal, makmum yang berdiri tak boleh duduk. Kalau duduk batal juga dia. Jelas tu? Itu dia. Itu permasalahan yang sering tu terjadi. Yang penting kuncinya imam. Imam harus kuat hati dia. Ya. Amma idza ta'ammada dzalika fala yalzamuhu al-'audu bal yusannu lahu. Adapun apabila dia sengaja berdiri, ada makmum yang sengaja berdiri, ya, imam duduk tak awal, dia sengaja berdiri, bukan lupa. Yang begini tak wajib duduk, yang penting niat tadi mufarakah. Tapi kalau masih kepingin meralat hati, ingin ikut imam, maka dia duduk. Sunnah dia duduk kembali ikut imam. Kama idza raka'a mathalan qabla imamihi, sebagaimana dia rukuk, ya, dia rukuk sebelum imam. Ada makmum yang rukuk duluan sebelum imam, dia bergerak rukuk, imam belum rukuk. Apakah batal ni? Belum batal, cuma hukumnya haram. Ya, bersama-samaan dengan imam kita rukuk makruh. Bergerak duluan dari imam haram. Dia rukuk duluan baru imam rukuk, yang begini haram. Pulang ke rumah bukan bawa pahala, bawa hati-hati berjamaah tu harus ada ilmunya. Bahkan siapa yang bergerak duluan sebelum imam, hari kiamat dibangkitkan kepalanya himar, keledai. Hadis Nabi itu. Nah, kenapa kalian menggerakkan kalian sebelum imam, kata Nabi? Apa kalian senang nanti di hari kiamat dibangkitkan kepala kalian menjadi himar, keledai? Jadi nanti di hari kiamat jamaah nanti bisa lihat orang yang kepala yang keledai, berarti itu bergerak sebelum imam tu. Ya, ketahuan. Dulu salat bergerak sebelum imam.
Udah batal ke belum? Ni urutan ni ya. Mana yang batal ni? Kena jemaah. Bergerak bersama imam rukuk sama-sama makruh. Dia dulu rukuk baru imam haram. Dia bergerak dua rukun batal. Dia rukuk kemudian i'tidal, imam baru rukuk batal. Berarti dua rukun. Atau dua rukun tak bisa dikejar oleh imam. Artinya dia rukuk, imam rukuk. Dia i'tidal, imam baru i'tidal. Gini pun batal juga. Berarti lewat dua rukun dia. Ya, ini udah jauh dah ni. Nah, sekarang permasalahannya dia bilang, idza raka'a mathala qabla imamihi, ya. Sebagaimana apabila makmum rukuk sebelum imam. Rukuk makmum. Sengaja ni rukuk. Kemudian baru imam. Nah, yang rukuk sengaja ini tak batal. Yang penting dia ingat mufarakah. Tapi sunnah dia kembali lagi berdiri tegak, tunggu imam rukuk baru dia rukuk. Begitu dia. Belumlah batal. Cuma ingat hukumnya. Hukum tadi apa? Haram hukumnya bergerak sebelum imam. Nah, ini berjamaah ni risikonya lumayan ni. Makanya harus belajar berjamaah. Jelas ya? Baik. Ini tak banyak saya bahas ni ya, sedikit ya. Walau lam ya'lamis sahih hatta qama imamuhum. Apabila orang yang lupa mengetahui sehingga imam itu berdiri tegak, lam ya'ud, maka dia tidak boleh kembali. Nah, ini yang lupa ni ya, yang lupa. Saya lupa. Allahu Akbar, imam duduk tahiyat, saya berdiri tegak, lupa ni. Nah, lagi baca Al-Fatihah teringat, orang duduk tahiyat awal ni, saya sedang baca Al-Fatihah ni, masuk rakaatnya ketiga, lupa kena tahiyat awal. Begitu saya mau duduk, imam berdiri. Seandainya imam berdiri, nah saya tak boleh duduk, percuma juga duduk. Kalau saya turun, imam berdiri. Seandainya lupa betul baca Al-Fatihah, teringat tahiyat awal, saya mau duduk, imam berdiri, maka kalau begitu jangan dia duduk. Nah, tak usah dia duduk. Ini tak batal. Yang penting lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja batal. Qala Al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, lam yuhsab ma qara'a, tidak dihitung apa yang dibacanya qabla qiyamihi, sebelum imam berdiri tadi. Sebelum imam berdiri, dia kan berdiri tegak tu baca Al-Fatihah. Nah, kemudian begitu dia mau duduk, imam berdiri. Bacaan sebelum imam berdiri Al-Fatihah tadi itu dianggap tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Maka dia baca lagi Al-Fatihah setelah imam berdiri. Paham ke ni? Paham tak? Ini jarang terjadi tapi dibahas. Saya ulangi lagi ya. Saya ini lupa tahiyat awal. Imam duduk tahiyat awal, saya berdiri Allahu Akbar tegak, betul-betul lupa, saya pun baca Al-Fatihah. Begitu baca Al-Fatihah, ya, teringat imam ni duduk tahiyat awal, saya mau berdiri, mau duduk, imam berdiri, imam selesai dari tahiyat awal. Kalau begini keadaannya, saya jangan duduk, tetap saja berdiri. Tapi ingat, Al-Fatihah yang saya baca tadi dianggap belum dihitung, tak sah. Dia baca Al-Fatihah lagi mulai dari awal setelah imam berdiri. Ini jarang terjadi, tapi kok terjadi, begitulah dia hukumnya. Ya, wallahu alam. Ya, tabau Syekh Zakaria. Yang begini diikuti oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, jamaah sekalian, selesai sudah. Jangan banyak-banyak bingung nanti. Ini ya, saya bingung jelaskan ini. Ya, jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, ada pertanyaan silakan. Ada kejadian sholat isya pada saat rakaat kedua imam lupa tahiyat awal, akhirnya berdiri sama makmum mengucapkan subhanallah, tidak 3 kali subhanallah, tapi imam terus melanjutkan hingga sampai
rakaat terakhir dan dilanjutkan dengan sujud sahwi 2 kali. Tapi kejadiannya itu makmum yang bilang subhanallah itu mubarakah bikin sendirilah. Tapi ada imam yang mengikuti yang maju satu di belakang imam, ada yang mengikuti, itu ada juga yang mengikuti imam. Yang menjadi 2 imam ini. Gimana? Mohon penjelasan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam buat tahiyat awal begini. Makmum bilang subhanallah, si imam terus saja jalan. Berarti imam paham. Imam tu yang bagus. Yang tak bagus tu makmum. Tak ngerti makmum tu berlebihan. Berarti dia cara mana dia belajar tu? Imam mudah berdiri tegak, lupa tahiyat awal, ya, ditegur oleh makmum, dia tak duduk, betul sudah. Nah kemudian makmum tadi ini dia mufarakah, boleh untuk diri dia sendiri. Jangan bentuk jamaah yang baru. Itu maaf haram hukumnya itu. Membentuk jamaah yang baru, jamaah yang pertama belum selesai, haram hukumnya, tidak boleh. Ini tidak ngerti, ini susah ini. Cukup anda sendiri yang mufarakah, tahiyat sendiri, berdiri, ketiga, keempat, duduk tahiyat, salam, selesai. Udah, ini tidak mengganggu jamaah yang lain. Dia berdiri pula jadi imam, yang lain ikut lagi baru. Jadi ada 2 berjamaah dalam satu salat yang bersamaan waktunya, haram hukumnya, tak boleh. Tak boleh itu. Saya ni mau salat berjamaah ni, saya mohon maaf ni ya. Ini bukan masalah tahiyat ni. Ya. Saya masuk terlambat nih. Saya ada rombongan nih. Ini imam dengan makmum sudah berada pada tahiyat akhir. Kalau saya masuk, fadilah berjamaahnya sedikit saya dapatkan, hanya tahiyat akhir saja, rakaat tak dapat. Tapi saya menunggu bersabar sama rombongan 5 orang nih. Tunggu sebentar, kita buat jamaah yang baru setelah imam salam. Saya tidak boleh membentuk jamaah yang baru dalam satu masjid sedangkan imam belum salam, tak boleh. Nah ini ada aturan gitu tuh, hati-hati. Buat jamaah yang baru, tunggu ni selesai dulu. Selesai ni silakan buat jamaah yang baru di belakang. Jadi tidak bertentang ini, tidak menentang jamaah yang di depan karena belum salam. Jadi sunnah menunggu sabar sebentar, imam salam baru bentuk jamaah yang baru. Itu yang terbaik. Ini orang yang mengerti. Ya. Jadi tadi ada aturan berjamaah tu. Salat sah. Salat sah, cuma dia haram, dia buat jamaah yang baru. Buat jamaah yang baru, jamaah yang pertama belum selesai. Ya. Musafir boleh. Ya. Ya. Kalau seandainya dia tidak ikut berjamaah di masjid itu, dia sungguh sabar sebentar. Selesai baru bentuk. Tidak lama, waktu wirid-wirid tak ada masalah. Yang penting salam imam, bentuk jamaah. Yang terbaik musafir. Ini musafir yang terbaik. Yang terbaik ikut berjamaah. Yang terbaik ini ya, ikut berjamaah. Setelah imam salam, baru kita bentuk jamaah qasar. Yang paling bagus. Saya masuk di sebuah masjid waktu zuhur. Nah zuhur saya ingin jamak qasar, tapi kena ikut berjamaah. Salat yang pertama jamak saja, ikut imam, jangan jamak qasar, tak boleh. Ikut jamak tamam 4 rakaat ikut imam. Aku niat salat zuhur jamak dengan asar 4 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala, hanya jamak tidak qasar. Berjamaahlah dengan imam.
Setelah imam salam, nah yang musafir pindah ke belakang, langsung bentuk jamak yang baru. Yang kedua, jamak kasar. Nah, salat asarnya aku niat salat asar jamak kasar dengan zuhur tadi 2 rakaat. Ini yang terbaik. Jadi aman dua-duanya. Berjamaah kita bisa ikut, kemudian kita bentuk jamak-jamak kasar tersendiri, tapi setelah imam salam. Imam lagi wirid-wirid kita jamaah itu tak masalah. Tapi kalau seandainya kita datang nih ingin cepat, keburu-buru, kalau berjamaah ikut imam itu lambat, boleh ke? Boleh, ambil di luar. Kalau ada teras, di teras bagus. Faham tu? Di teras bagus. Supaya jangan mengganggu jamaah di dalam. Karena jamaah dalam belum selesai salat, berbahaya tu. Apalagi masjidnya besar, silakan ambil di teras atau di belakang, jauh jarak daripada jamaah yang di depan, silakan, tak masalah. Dan tidak pakai pengeras suara, suaranya cukup direndahkan. Itu aman. Kalau begitu tak jadi fitnah tu. Tapi yang terbaik ikut dulu salat tamam, jamak saja. Setelah imam salam bentuk jamak yang baru, jamak kasar. Jamak kasar. Jelas tu Pak Haji? Baik. Sekira cukuplah ni. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad